Kalau kamu lihat ini dan ini, itu bukan video dan foto biasa. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Nazwa bercita-cita untuk bekerja di luar negeri. Dan negara yang ditujunya adalah Kamboja. Bayangkan, anak sematawayang yang katanya sedang berjuang di negeri orang, tiba-tiba dikabarkan sudah tidak bernyawa. Yang anehnya, Nazwa dikabarkan meninggal karena overdosis obat yang menyebabkan komplikasi dan hepatitis akut. Bang, ya udah, kasih kami. Lain-lain. Pegang HP yang kesepian. Pegang HP ya. Pegang HP. Lepas kakinya. Lepas kakinya. Lepas kakinya. Lepas kakinya. Lepas kakinya, Bang. Lepas nanti kakinya. Setiap anak pasti ingin membuat orang tua bangga. Pun bagi Nazwa Alia, seorang gadis belia dari Deli Serdang, Sumatera Utara, berusia 19 tahun yang nekat pergi ke luar negeri tanpa restu orang tuanya. Tanpa diduga, sebuah tragedi terjadi karena ulahnya sendiri. Apa yang terjadi? Inilah kisahnya. Kisah ini bermula saat Nazwa ingin sekali bekerja di luar negeri dan negara yang ditujunya adalah Kamboja. Tentu saja sang ibu, Laniari Hasibuan, menentang keinginan Nazwa karena banyaknya pemberitaan dari negara tersebut. Akan tetapi, Nazwa yang telah memiliki tekad yang bulat memberanikan diri untuk meminta izin kepada orang tuanya dengan dalih memiliki jadwal wawancara di bank di Medan bersama teman-teman PKL-nya. Tentu itu bukan tujuan sebenarnya, karena pada siang harinya Ibunda Nazwa mendapatkan kabar bahwa Nazwa tengah berada di Bangkok, Thailand, lalu melanjutkan perjalanannya hingga ke Kamboja. Yang tak kalah mengejutkan, Nazwa pergi sendirian. Mendengar berita tersebut, tentu saja pihak keluarga syok. Kekhawatiran memuncak. Bahkan sejak kabar terakhirnya di Bangkok, Nazwa sudah sulit untuk dihubungi. Komunikasi dengan keluarga terputus. Pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Kementerian Luar Negeri untuk menggali informasi tentang Nazwa. Pada tanggal 31 Mei 2025, Kemenlu berhasil dan melakukan video call dengan Nazwa. Setelah berbincang lebih jauh, Nazwa ternyata tinggal dengan Christopher di Kamboja. Kenalan keluarganya sejak di Indonesia. Nazwa juga menjelaskan bahwa dia di Kamboja akan bekerja di perusahaan Christopher. Ibunya juga sempat menanyakan perihal keberangkatan anaknya ke Kamboja pada Christopher, tapi tidak ada jawaban. Christopher malah memblokir kontak Laniari. Dalam percakapannya juga, Nazwa menegaskan bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja, tidak berada dalam tekanan, dan pergi atas kemauannya sendiri. Nazwa beralasan ia meninggalkan keluarganya karena ada masalah keluarga. Pihak Kemenlu sempat menawarkan untuk memfasilitasi Nazwa agar pulang ke Indonesia. Nazwa menolaknya. Meskipun selama di Kamboja, ternyata Nazwa tidak bekerja. Selang beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2025, Laniari mendapatkan kabar bahwa Nazwa menjalani perawatan intensif di State Hospital Kamboja. Sayangnya, kondisi Nazwa terus menurun dan memburuk. Hingga pada 11 Agustus 2025, Nazwa mengalami koma dan dinyatakan meninggal keesokan harinya pada tanggal 12 Agustus 2025, pukul 10:20 waktu setempat. Pihak rumah sakit dan kepolisian setempat menyebutkan bahwa Nazwa meninggal karena overdosis obat yang menyebabkan komplikasi dan hepatitis akut. Bayangkan, anak sematawayang yang katanya sedang berjuang di negeri orang, tiba-tiba dikabarkan sudah tidak bernyawa. Keluarga kaget dan sedih bukan main.
Apakah kematian Najwa ada hubungannya dengan Christopher? Atau bahkan ada komplotan lain yang terlibat? Mungkinkah ada sindikat di balik semua ini? Kasus ini akan dilanjutkan penelusurannya oleh ibunda tercinta setelah dukanya mereda. Dari kisah Najwa Alia, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak semua orang itu baik. Hal ini dapat terjadi kepada siapa saja. Untuk itu, lebih berhati-hati dalam berinteraksi. Dan restu, dukungan dari orang tua tak kalah pentingnya. Selain itu, perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kamboja. Maka bisa dipastikan lowongan kerja apapun di Kamboja adalah bersifat ilegal bagi migran Indonesia. Citra dari Mixverse CB pamit undur diri. Fenomena tawaran kerja di luar negeri. Banyak orang tergiur kerja di luar negeri karena mikir, wah bisa dapat duit lebih banyak, bisa bantu keluarga, bisa hidup lebih mapan. Biasanya tawarannya tuh manis banget. Gaji tinggi, tiket pesawat ditanggung, tempat tinggal gratis, kerjaannya juga katanya cuma duduk di depan komputer. Tapi sayangnya di balik tawaran itu banyak jebakan. Bukan cuma nggak sesuai kenyataan, tapi bisa berakhir di dunia gelap. Kerja paksa, disiksa, bahkan dijual kayak barang. Fakta kasus di Kamboja. Nah, khusus di Kamboja, beberapa tahun terakhir ini jadi sorotan. Banyak WNI yang berangkat dengan janji kerja di kantor, nyatanya disuruh jadi scammer online. Mereka dipaksa nipu orang lewat internet, bikin akun palsu, modus investasi, love scam, trading palsu, pokoknya kerja kotor. Kalau nolak, disiksa. Kalau mau kabur, bisa dijual lagi ke sindikat lain. Ngeri kan? Ceritain beberapa contoh kasus nyata. Bisa general, ada yang berhasil diselamatkan pemerintah Indonesia, ada juga yang harus menebus diri dengan uang besar biar bisa pulang. Intinya, gak sedikit dari mereka yang pulang dengan trauma, luka, bahkan ada yang gak bisa pulang sama sekali. Kenapa banyak yang tergiur? Pertanyaan penting, kenapa masih banyak yang kejebak? Faktor utama, janji gaji besar padahal hoax. Minimnya informasi soal legalitas kerja di luar negeri. Rasa putus asa karena ekonomi. Tergoda cerita sukses orang lain yang kerja di luar negeri padahal beda kondisi. Sindikat ini pinter banget mainin psikologi korban. Mereka tahu banget banyak orang lagi butuh duit, jadi apapun ditawarin langsung deh diambil. Ciri-ciri tawaran kerja abal-abal. Biar kita nggak gampang kejebak, ada beberapa tanda bahaya nih yang wajib kalian waspadai. Tawaran gaji gede nggak masuk akal. Tiket dan akomodasi ditanggung semua. Pakai visa turis, bukan visa kerja. Nggak ada kontrak resmi atau kontrak samar-samar. Agen atau perekrut susah diverifikasi. Minta biaya awal aneh-aneh. Kalau kalian nemuin tawaran kayak gini, udah deh fix itu meragukan. Apa yang harus dilakuin supaya aman? Kalau kalian punya niat kerja di luar negeri, ada caranya biar aman. Cari info lewat jalur resmi, BP2MI, kedutaan, atau situs resmi pemerintah. Pastikan agen perekrut terdaftar resmi. Jangan pernah pakai visa turis buat kerja. Tanya detail kontrak kerja, gaji, jam kerja, asuransi, tempat tinggal. Kalau ada yang aneh, jangan buru-buru tanda tangan atau berangkat. Lebih baik ribet di awal daripada menyesal selamanya. Teman-teman ingat ya, hidup memang butuh perjuangan. Tapi jangan sampai karena kepepet kita jadi korban perdagangan manusia. Jangan gampang percaya dengan iming-iming kerja gampang gaji gede. Kerja di luar negeri sah-sah aja, asal lewat jalur resmi dan aman. Tapi kalau ditawarin jalan pintas yang terlalu manis, biasanya itu racun. Jaga diri, jaga keluarga, dan jangan biarin orang-orang yang kita sayang jatuh ke perangkap sindikat kejam ini. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman atau keluarga kalian yang mungkin lagi kepikiran kerja di luar negeri. Edukasi kayak gini penting banget biar kita semua lebih waspada. Kamu bisa like, komen, subscribe, dan nyalain notifikasi kalau mau lihat video selanjutnya.